Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi orang punya wajah tampang, cantik atau kaya, melimpah ruah, jabatannya tinggi, semua aksesoris duniawi deh dia sudah miliki, namun hatinya kosong dari takut. Ya, dia tidak dihina, dia tidak dizolimi, dia tidak, pokoknya dimuliakan deh, semuanya sudah ada dilihat, tapi kosong, tidak ada nilainya. Juga bisa jadi orang tidak punya sedikit pun dari semua itu, namun hatinya penuh dengan takwa, dan itulah menjadi orang mulia. Semoga Allah masukkan cara berpikir kita begini, Pak. Saya sedikit tahu tadi anak-anak muda kita. Kalau Anda melihat anak muda bawa mobil paling mahal, bawa HP paling mahal, ya, dengan aksesoris penampilannya sangat mewah, tapi ketika dia tidak mengenal Allah, jangan pernah kau mengatakan iya tahu, jangan pernah kau beri cimpul pada dirinya, karena itu dalam mubinan, kesesatan yang nyata, dan dia tetap hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, Pak, kadang-kadang keliru memuliakan orang hina, tapi menghinakan orang mulia. Karena cara pandang kita masih lebih banyak pada fisik dan yang sifatnya tidak bukan ukuran menurut Allah. Cara berpikir kita masih cara berpikir materialis. Dulu Nabi bagaimana memuliakan Bilal. Bilal tidak punya ibu, tidak punya bapak. Dia adalah orang yang paling miskin, tidak ada model bentuknya. Tapi Bilal adalah orang yang paling dihormati oleh Nabi SAW. Fisik. Abdullah ibn Mas'ud kalau berdiri, Pak, seperti duduk, hitam, pendek, tidak ada bentuk hidungnya. Tapi orang yang paling dimuliakan oleh Nabi adalah Abdullah ibn Mas'ud. Dia memuliakan bukan fisiknya, tapi memuliakan karena ilmu dan keyakinannya. Coba mungkin lihat, Pak, kalau kita ada pengantin, siapa paling kita hormati? Orang kaya. Kalau ada buang andi petaka lain orang kaya, weh, dua tangannya temani jabat tangan. Tapi kalau Yanu datang, itu artinya, Pak, kelihatan kita menghormati uangnya, bukan kita menghormati kemuliaannya. Saya biasa lihat kalau pejabat mau datang, menunggu semua orang. Inilah orang-orang yang rakus dengan jabatan. Tapi kalau ustaz ini mau datang, ulama ini mau datang, aduh, naik becak aja pulang, naik becak aja pergi. Tidak ada penghormatan, karena kita menghormati uang, bukan menghormati keulamaan. Sesungguhnya Allah hanya akan menilai manusia dengan ketakwaan, bukan karena diri dan lain-lain. Karenanya bisa seseorang di mata manusia hina, dihinakan oleh lain karena kurang beruntung dalam dunia, tapi insya Allah memiliki kedudukan dan nilai yang sangat tinggi dibanding orang terpandang di mata masyarakat. Karena kedudukannya, kekuasaan, harta diperoleh dengan cara yang tidak halal, tidak ada nilainya juga. Saya ulangi, orang yang menjemput rezekinya dengan cara curang, cara hasad dulu, cara dengki dulu, cara menipu dulu, baru dia dapat, ketahuilah peserta penghuni dunia yang paling celaka. Dan sahabat-sahabat manusia, Pak, yang dikadar langsung oleh sahabat Nabi SAW, dikadar langsung oleh Nabi, cara pandangnya seperti itu, ya, sehingga sahabat-sahabat itu bukan merasa bergembira karena harta, dan bukan merasa sedih karena harta dan dunia, tapi mereka merasa sedih kalau satu waktu mereka kehilangan jamaah. Bukankah ada sebagian sahabat, Pak, gara-gara mengurus kebunnya sampai dia ketinggalan salat asar, apa yang terjadi, Pak? Seluruh isi kebunnya itu diinfakkan. Apa dia bilang? Kebun, gara-gara kamu yang kurus, baru saya tidak pergi sholat berjamaah. Begitu nanti toko kota, Pak.
Kasih tahu itu. Gara-gara kau itu galau, kau itu. Karena ketahuilah Pak, seandainya dikumpul isi toko kota, di sidang di hari kiamat, isi toko tidak akan pernah bisa membela. Saya itu biasa sedih sekali, Pak. Saya bilang, saya itu biasa marah. Saya kalau saya biasa ada saya mau beli di toko baru terlambat, saya bilang, nah bodoh ini gara-gara ini jurus baru terlambat ke sana. Itu kemarin kipas angin hanya beda ya. Sudah dihitung, tapi begitu kalau biasa rombongan pas lagi kita ada yang di belakang tersangkut ya, rasanya sedih Pak. Kalau gara-gara kau mau jadi diurus, baru urusan duniawi baru kita terlambat, rasanya sedih ya. Jadi hitung-hitung memang itu Pak, kalau mau ditinggal ini gara-gara ini kau yang diurus, nah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kita Pak cek betul, ini kita punya harta yang penghasilan hina di sisi Allah ketika diperoleh dengan cara menipu dulu orang, cara curang dulu, cara membodohi dulu, cara korupsi dulu, cara yang tidak sesuai syariat, baru kita ambil. Ngapain nanti? Mau mati juga semuanya. Ini penguat hadis tadi. Dan ini nanti hadis ini Pak akan kita bahas karena orang sering salah gunakan ini. Qala Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak melihat bentukmu, tidak bentuk wajahmu itu. Tidak melihat itu bentuk hidungmu, bentuk mukamu, bentuk kulitmu, enggak. Dan Allah itu tidak melihat wa amwalikum, hartamu. Dua yang paling dominan itu Pak. Tubuh kita ganteng, wa amwal, harta. Allah tidak peduli ini. Bukan nilaimu di sini, bentukmu, hartamu. Walakin akan tetapi yanzuru, dia Allah itu melihat kemana? Qulubikum wa, hati-hati Pak, jangan cuma berhenti di sini. Hadis tadi ila sudur, ditafsir hadis itu dengan hadis ini. Ila qulubikum wa, hatimu dan amal, amalanmu, bukan amwal ya. Hati-hati. Hati-hati, amwal dengan amal beda. Jadi sedikit memang bedanya Pak. Jadi kalau amal, kalau harta mal. Yang sedikit mirip dengan mall. Kalau ada orang suka ke mall, itu pencinta harta itu. Amwal ya, wa Alfah, wa Indomaret. Allah tidak lihat tubuhmu, tinggi, pendek, hitam, putih. Tidak ada orang masuk neraka gara-gara pendek. Ya masuk neraka itu pendek tapi tidak bangun salat subuh. Tidak ada orang masuk neraka karena hitam, kecuali yang hitam tapi tidak menutup aurat. Tidak ada masuk neraka karena ponnya hidungnya, kecuali hidung yang suka mencium kebusukannya orang lain baru dia cerita. Itu namanya Charles. Capila, rantasa, lele, sakrut, nakan berhasil. Ila suarikum. Ya, si syukur karena dia masih hidup. Kasih tahu derita Pak, sudah miskin, sudah jelek, cerewet, sakrut, masih hidup lagi. Nauzubillah min dzalik. Masih tidak mau juga diatur sama Allah. Sungguh Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, Allah tidak melihat hartamu, tapi yang dia lihat Pak, qulubuki ila qulubikum, hartamu dan kalau hanya di hati Pak, sering sekali orang salah gunakan ini hadis. Karena bilang Allah tidak melihat harta, Anda tidak melihat tubuhmu dengan hartamu, tapi Allah melihat hatimu. Ini yang sering orang pakai, biar saya tidak sholat nah.
biar saya tidak sholat, yang penting hatiku baik. Salah, ini ada hadis wa amalikum, amalmu. Saya begini nak, begini saya begini tapi hatiku baik. Siapa yang menjamin hatimu baik kalau amalanmu jelek? Maaf ya, saya sering dengar sekali, biarkan saya tidak tutup aurat nah, yang penting hatiku baik. Coba itu sering sekali kita dengar. Kan Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat tubuhmu, Allah tidak melihat hartamu, tapi Allah melihat hatimu. Kau tidak menutup aurat, itu berarti kau tidak beramal. Mohon dian karena sering. Kenapa kita tidak tutup aurat, ibu? Apa dia bilang? Yang penting hatiku baik. Daripada kau pakai jilbab tapi cerewet. Yang mana bagus, Pak? Hah? Kalau ada pakai jilbab cerewet, kasih tahu syukur itu pakai jilbab karena cerewet. Seandainya saya tidak pakai jilbab, bagaimana cerewetku kira-kira? Bilang pakai jilbab baru koro-koroan. Ini saya sudah pakai jilbab, masih koro-koroan. Bagaimana kalau saya tidak pakai jilbab? Koro-koroan kok ranking 1. Jadi hati-hati sekali dengan kata hadis ini. Sering sekali Pak, ini mohon maaf ya, sering orang mengatakan begini, kenapa kita berdua-duaan di situ laki-laki dengan perempuan? Ustaz, tidak ada di hatiku, tidak ada di hatiku. Gitu, anak-anak gitu, kayak saudara itu, tidak ada di hatiku. Allah tidak melihat katanya dirimu dan hartamu, tapi Allah melihat hatimu. Kau tidak pakai ini. Amalmu itu perbuatanmu salah, karena syariat melarang berdua-duaan yang bukan haram. Tidak ada di situ bilang apakah ada niatmu, tidak ada niatmu. Semua pintu syariat yang menyeberangi syariat ditutup. Maaf ya tukang ojek yang sering gonceng, tidak ada jadi hati. Tidak ada jadi hatiku. Hati-hati kepada ini. Amal ini mesti diperhatikan. Ini sering salah guna ini hadis ini. Pergi di bawah pohon, Nabi bilang, Kang Allah, saya tidak ada maksud gitu menyembah pohon. Karena perbuatanmu itu sudah perbuatan menyelisih syariat. Jadi hati tidak boleh dipaskan Pak dengan syariat. Ya, ada orang salat subuh 3 rakaat. Nah, bilang, yang penting banyak Allah, kan Allah melihat hati kita. Tapi subuhmu itu 3 rakaat, amalmu itu yang keliru. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini penting Pak, karena hadis ini tafsir dari hadis yang pertama tadi. Wa yushiru ila sadrihi, Allah Nabi memberikan isyarat ke dadanya. Nah, jangan berhenti di sudur saja, tapi seolah-olah hati saja ada perhatian. Dan ini hadis banyak Pak ini. Selain di hadis Muslim, ada di hadis Ahmad. Ini hadis yang keluarkan oleh Imam Muslim, yang keluarkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Tapi ada hadis yang lain juga, yang dari Imam Ahmad.